Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas statistika Fermi-Dirac, konsep dasar dan penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rafidah Aulia Hidayatullah, NIM K2318053, yang akan membawakan ciri-ciri distribusi Fermi-Dirac. Kemudian ada Renaldi Chandra Kurnia, NIM K2318054, yang akan membawakan fungsi distribusi Fermi-Dirac dan contoh soalnya. Kemudian ada Rizky Nurfitriani, NIM K2318059, yang akan membahas penerapan fungsi distribusi Fermi-Dirac pada gejala alam di sekitarnya. Penasaran dengan apa kelanjutannya? Simak terus videonya. Kemudian ciri-ciri fungsi distribusi Fermi-Dirac. Pengertian statistik Fermi-Dirac adalah statistik untuk partikel yang mengikuti prinsip larangan Pauli. Partikel jenis ini disebut fermion. Salah satu sifat fermion adalah terpenuhinya prinsip eksklusi Pauli. Tidak boleh lebih dari satu fermion untuk memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Konsekuensi dari prinsip eksklusif Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Ini berbeda dengan sistem klasik atau boson, di mana tidak ada pembatasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu, misalnya elektron, proton, dan neutron. Yang disebut dengan fermion dan fungsi distribusi yang berlaku bagi sistem fermion ini adalah distribusi Fermi-Dirac. Fungsi Fermi-Dirac E sama dengan 1/A E pangkat A eksponensial E min EF per KT plus 1. EF disebut energi Fermi walaupun energi Fermi sendiri bergantung pada suhu, namun ketergantungannya cukup lemah sehingga EF dapat diperlakukan sebagai sebuah tetapan. Selanjutnya perbedaan fungsi Bose-Einstein dan fungsi Fermi-Dirac pada suhu rendah. Untuk distribusi Bose-Einstein sendiri, pada limit suhu rendah dengan menganggap sementara A sama dengan 1, faktor eksponensial dari menjadi besar untuk E yang besar. Karena itu, fungsi Bose-Einstein mendekati 0 untuk keadaan dengan energi yang besar. Satu-satunya tingkat energi yang memiliki peluang besar untuk ditempati adalah keadaan yang memiliki E mendekati 0 karena faktor eksponensial menghampiri 1 sehingga penyebut F menjadi sangat kecil dan dengan demikian fungsi Bose-Einstein mendekati tak hingga. Jadi, apabila suhu kecil, semua partikel dalam sistem berebut menempati keadaan energi yang terendah. Efek ini dikenal sebagai pengembunan atau condensation. Efek pengembunan ini tidak mungkin terjadi pada sistem fermion seperti sistem elektron karena sebagaimana telah kita ketahui elektron-elektron dalam sebuah atom misalnya tidak semuanya menempati keadaan energi terendah berapapun keadaannya rendahnya suhu. Marilah kita lihat bagaimana distribusi Fermi-Dirac mencegah terjadinya hal ini. Faktor eksponensial dalam penyebut fungsi Fermi-Dirac adalah E pangkat E min EF per KT. Untuk E lebih dari EF ceritanya sangat berbeda karena E lebih dari EF negatif. Sehingga untuk suhu yang kecil atau T yang kecil, faktor E pangkat E min EF per KT menuju 0 dan fungsi Fermi-Dirac mendekati 1. Dengan demikian probabilitas populasi hanyalah 1 fermion per 1 keadaan kuantum sesuai dengan disyaratkan oleh asas Pauli. Jadi pada suhu yang rendah sekalipun sistem fermion tidak mengembun ke tingkat energi yang terendah. Misalkan suatu assembly tertutup dan mengandung sejumlah fermion yang tak saling berinteraksi dengan energi total. Konfigurasi assembly ditandai oleh nilai NS yang menyatakan jumlah sistem yang dapat ditempatkan pada berbagai nilai S karena assembly-nya tertutup, maka jumlah total sistem dan energi total haruslah memenuhi syarat. Sigma NS sama dengan N dan sigma NS epsilon S sama dengan E. Oleh karena fermion memenuhi larangan Pauli, maka jumlah yang dapat ditempatkan pada suatu keadaan hanya dapat bernilai 0 atau 1. Jika jumlah NS sistem telah ditempatkan dalam GS keadaan, maka terdapat GS min NS dari GS keadaan yang masih kosong. Maka bagaimana cara mengisi adalah sebagai berikut. Dapat dilihat sendiri ya. Nilai NS yang bersesuaian dengan konfigurasi yang memiliki peluang terbesar adalah NS sama dengan GS per eksponensial alfa plus beta epsilon S plus E plus 1.
Persamaan di atas disebut distribusi Fermi-Dirac untuk asam di fermion. Bentuk 1 per eksponensial min alpha plus beta epsilon s secara umum dikenal sebagai nama fungsi Fermi dan umumnya ditulis sebagai bentuk fungsi epsilon sama dengan 1 per eksponensial dalam kurung epsilon min epsilon f per kt plus 1. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Rizky. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi distribusi Fermi-Dirac. Berdasarkan prinsip Pauli, untuk suatu pasangan N, L, Ml, S, dan Ms hanya dapat ditempati oleh satu elektron. Jadi, Nc kurang dari sama dengan Gc. Jika tingkat energi Ec akan diisi dengan Nc buah elektron, maka dengan degenerasi Gc, jumlah cara mengisikan partikel dengan Gc dalam kurung Gc-1 dikali Gc-2 titik sampai dalam kurung Gc-Nc plus 1 atau dapat dituliskan sebagai Gc faktorial per Gc-Nc. Karena partikel tak dapat dibedakan, maka jumlah cara ini harus disempurnakan menjadi Gc faktorial per Nc dikali dalam kurung Gc-Nc faktorial. Maka peluang partisi dari N1, N2, dan N3 masing-masing di tingkat energi S1, E2, dan E3 adalah W sama dengan G1 faktorial per N1 kali dalam kurung G1 min N1 faktorial dikali G2 faktorial per N2 dikali G2 min N2 faktorial dikali G3 faktorial per N3 dikali dalam kurung G3 min N3 faktorial. Maka menjadi sigma perkalian Gc faktorial per Nc dalam kurung Gc min Nc faktorial persamaan 1. Keadaan narko terbesar ialah keadaan makro yang mempunyai keadaan mikro terbanyak. Jadi akan dicari nilai peluang nilai termodinamik yaitu W yang terbesar. Batasan yang diberikan adalah untuk sistem terisolir dengan N dan O tetap. Sehingga perbedaan keadaan makro hanya ditentukan oleh perbedaan Nc saja, atau dapat dituliskan d ln W sama dengan sigma do ln W per do Nc dNc persamaan 2. Dari persamaan 1 kita dapat menuliskan W sama dengan sigma perkalian Gc faktorial per Nc dikali dalam kurung Gc min Nc faktorial menghasilkan ln W sama dengan sigma ln Gc faktorial min ln Nc faktorial min ln dalam kurung Gc min Nc faktorial sama dengan sigma Gc ln Gc min Nc ln Nc dikurangi Gc ln dalam kurung Gc min Nc ditambah Nc ln dalam kurung Gc min Nc. Nah, untuk persamaan kedua, d ln W sama dengan sigma do ln W per do Nc dNc sama dengan sigma 0 min Nc 1 per Nc min ln Nc min 0 ditambah Gc 1 per dikali 1 per Gc min Nc dikali 1 per Gc min Nc plus ln dalam kurung Gc min Nc dNc sama dengan sigma ln dalam kurung Gc min Nc per Nc dNc. Kemudian menggunakan
pengalih parameter alfa dan beta. Maka persamaan yang tadi menjadi d ln W plus alfa dn plus beta du sama dengan 0. Kemudian menjadi sigma do ln W per do nj dnj plus alfa dikali sigma dnj ditambah beta dikali sigma ej dj sama dengan 0. Sigma do ln W per do nj dnj ditambah alfa beta dikali ej dnj sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kemudian dijadikan suatu fungsi, yaitu nj sama dengan gj per eksponensial pangkat min alfa plus beta dikali ej plus 1. Nah, dari persamaan ini disebut juga sebagai persamaan distribusi partikel Fermi-Dirac. Kemudian bila gj dan nj itu mendekati 1, maka nilai nj sama dengan gj per eksponensial pangkat min dalam kurung alfa plus beta ej kurung ditambah 1 menuju ke nj sama dengan gj per eksponensial pangkat min dalam kurung alfa plus beta ej. Terus kemudian memasukkan nilai parameter alfa dan beta dengan nilai parameter alfa yaitu EF per KT dan beta sama dengan 1 per KT. Dengan EF itu adalah energi Fermi. Sehingga persamaan tersebut menjadi NJ sama dengan GJ per eksponensial pangkat EJ min EF per KT ditambah 1. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky. Penerapan distribusi Fermi-Dirac. Yang pertama, fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Ketika suhu assembly 0 Kelvin, maka berlaku yang pertama, jika E lebih besar dari EF, maka E min EF per KT sama dengan E min EF per 0 sama dengan tak hingga. Sehingga F E lebih dari EF, T sama dengan 0, sama dengan 1 per E pangkat tak hingga plus 1, sama dengan 0. Nah, kemudian jika E kurang dari EF, maka E min EF per KT sama dengan E min EF per 0 sama dengan min tak hingga. Sehingga F E lebih kecil dari EF, T sama dengan 0 sama dengan 1 per E min tak hingga plus 1 sama dengan 1. Nah, berikut ini adalah gambar fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Kemudian yang kedua, pada suhu E, fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu lebih dari 0 Kelvin. Pada suhu T lebih dari 0 Kelvin, maka sudah ada fermion yang menempati tingkat energi di atas energi Fermi. Hal ini menyebabkan jumlah fermion yang mendekati tingkat energi di bawah energi Fermi menjadi berkurang. Namun, tidak ada fermion yang memiliki energi yang jauh di atas energi Fermi. Dan belum ada pula fermion yang memiliki energi yang jauh di bawah energi Fermi. Ini adalah gambar dari fungsi distribusi Fermi-Dirac pada T lebih dari 0 Kelvin. Yang ketiga ada energi Fermi. Energi Fermi adalah energi maksimum yang ditempati oleh elektron pada suhu 0 Kelvin. Dengan prinsip larangan Pauli, fermion akan mengisi semua tingkat energi yang tersedia. Namun pada suhu 0 Kelvin, tidak ada satupun fermion yang menempati energi di atas energi Fermi seperti yang telah ditunjukkan oleh gambar. Nah, gambar ini adalah gambar fungsi distribusi Fermi-Dirac pada suhu 0 Kelvin. Ini seperti yang tadi. Jumlah total fermion dapat dihitung dengan mudah pada suhu 0 Kelvin karena fungsi distribusi Fermi-Dirac memiliki bentuk yang sederhana. Jika perhitungan dilakukan pada T sama dengan 0, maka N sama dengan V integral dari 0 sampai
EF, GE, DE. Rumus kerapatan keadaan persatuan volume yaitu GE sama dengan 1 per H pangkat 3, 4 akar 2, M pangkat 3 per 2, E pangkat setengah. Khusus untuk elektron, karena satu keadaan tempat ditempati oleh dua fermion yang spin berlawanan, maka jumlah total fermion dapat dihitung. Nah, ini N sama dengan V integral dari 0 sampai EF 2 kali 1 per H pangkat 3 4 Pi akar 2 M pangkat 3 per 2 E pangkat setengah DE. Nah, kemudian menjadi N sama dengan V per H pangkat 3 8 Pi akar 2 M pangkat 3 per 2 integral dari 0 sampai EF E pangkat setengah DE. Kemudian menjadi M sama dengan V per H pangkat 3 8 Pi akar 2 M 3 per 2 dikali 3 per 2 EF 3 per 2. Nah, ini menjadi 3N per 8 Pi V sama dengan 2M per H pangkat 2 EF dipangkatkan 3 per 2. Kemudian menjadi 3N per 8 Pi V dipangkatkan 2 per 3 sama dengan 2M per H kuadrat EF. Nah, kemudian EF-nya didapatkan H kuadrat per 2M 3N per 8 Pi V dipangkatkan 2 per 3. Nah, pada suhu Fermi pada suhu 0 Kelvin sebagai berikut. TF sama dengan EF per K. TF sama dengan H kuadrat per 2MK dalam kurung 3N per 8 Pi V dipangkatkan 2 per 3. Nah, yang keempat, fungsi distribusi Fermi-Dirac pada semikonduktor. Diagram pita energi untuk material semikonduktor mirip dengan material isolator. Akan tetapi berbeda pada lebar celah energinya. Karena celah energi sempit, maka jika temperatur naik, sebagian elektron di peta valensi akan naik ke pita konduksi dengan meninggalkan tempat kosong atau hole di pita valensi. Keadaan ini digambarkan pada gambar di samping. Nah, ini ketika belum dinaikkan suhunya, dan ini ketika sudah dinaikkan. Ketika belum dinaikkan, ini tidak ada elektron yang berpindah ke pita konduksi. Nah, ketika suhu dinaikkan, ini nampak elektron berpindah ke pita konduksi dengan melewati energi gap. Energi Fermi dalam suatu semikonduktor merupakan suatu titik berat energi dari elektron hole atau bisa disebut sebagai tingkat energi rata-rata dari elektron dan hole, di mana tingkat energi pada bahan semikonduktor akan mengikuti fungsi distribusi Fermi-Dirac berikut. F omega sama dengan 1 per 1 plus E pangkat omega min omega F per Kg kali T. Yang kelima, energi rata-rata elektron. Energi rata-rata elektron yang memenuhi persamaan seperti di bawah ini akan menjadi E bar 3 per 5 EF dalam kurung 1 plus dalam kurung 15 per 24 Pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan dibagi 1 plus dalam kurung 3 per 24 Pi kuadrat dalam kurung KT per EF dikuadratkan. Nah, yang kemudian kapasitas skalar logam. Jika terdapat N elektron,
dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh dari persamaan U sama dengan N E bar. E barnya dimasukkan yang tadi menjadi ini. Nah, jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT sangat lebih kecil dari EF, sehingga persamaan di atas yang tadi dapat diapromasi sebagai berikut. Ini. Nah, pada suhu di bawah suhu dB dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum, yaitu C sama dengan gamma T plus A T pangkat 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal ya, teman-teman. Untuk contoh soalnya sebagai berikut ya. Statistik Fermi-Dirac di mana terdapat 5 kemungkinan tingkat energi dari keadaan makro dengan kondisi N sama dengan 6, U sama dengan 6 epsilon, G1 sama dengan 3. Kemudian pertanyaannya, tentukan yang pertama keadaan makro yang terbentuk. Yang kedua, banyaknya peluang termodinamika pada masing-masing keadaan makro. Yang ketiga, banyaknya total peluang termodinamika. Ya, untuk menjawab soal yang pertama, yang A, banyaknya keadaan makro. Banyaknya keadaan makro yang terbentuk adalah 5, karena terdapat 5 kemungkinan tingkat energi dari keadaan makro. Terus untuk yang kedua, yang B, banyaknya peluang termodinamika pada masing-masing keadaan makro. Saya jelaskan, W FD atau W Fermi-Dirac sama dengan WK sama dengan sigma perkalian omega I sama dengan sigma perkalian GI faktorial per dalam kurung GI min NI faktorial NI faktorial. Untuk yang W1 dan W4 itu sama dengan 3 faktorial per 3 min 3 faktorial dikali 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 9. Untuk yang W2 bagi berikut dan dihasilkan 27. Untuk W3 sama dengan 1 dan W5 sama dengan 27. Kemudian untuk total peluang termodinamika yaitu omega sama dengan sigma 1 sampai 11, WI sama dengan 9 tambah 27 tambah 1 tambah 9 tambah 27 sama dengan 73. Begitu teman-teman untuk latihan soal dari persamaan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.